Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di praktikum perdana petrologi. Pada praktikum perdana ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis batuan dan bagaimana cara untuk mengidentifikasinya. Mengapa sih kita perlu untuk mempelajari dan mengetahui jenis-jenis batuan tersebut? Karena ini dapat membantu kita sebagai geologis dalam menginterpretasikan suatu fenomena alam, baik itu di surface maupun di subsurface. Nah, secara umum, batuan ini dapat dibedakan berdasarkan warnanya, mineralogi, tekstur batuan, keterbentukannya, komposisi kimia, struktur kimia, kristalografi, dan lain-lain. Nah, batuan secara dasar, batuan ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan bagaimana batuan tersebut dapat terbentuk. Tipe-tipe tersebut meliputi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membedakan ketiga batuan ini. Ini sangat penting bagi seorang geologis di lapangan nantinya. Dan ini merupakan basic dasar sebelum kita melanjutkan ke praktikum-praktikum selanjutnya ya. Pertama kita akan membahas mengenai batuan beku. Batuan beku biasa juga disebut dengan igneous rock. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang berbeku dan mengkristal. Batuan beku ini dapat dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan keterbentukannya, yaitu ada ekstrusif dan juga intrusif. Ekstrusif itu apa? Ekstrusif merupakan batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi. Nah, batuan ekstrusif ini juga disebut sebagai volcanic rock. Ciri-ciri dari ekstrusif atau volcanic rock ini memiliki ukuran kristal yang kecil-kecil, atau kita sebutnya dengan sebagai apanitik. Nah, hal ini dikarenakan proses pendinginannya yang sangat cepat. Nah, kan seperti kita tahu, ketika magma berinteraksi dengan udara akan membuat magma tersebut cepat membeku atau mengkristal. Nah, sehingga proses pengkristalisasiannya itu tidak berjalan dengan sempurna. Lalu bagaimana dengan intrusive rock? Intrusive rock ini merupakan magma yang membeku di dalam permukaan bumi. Nah, intrusive rock ini biasa disebut sebagai plutonic rock. Ciri-ciri dari intrusive atau plutonic rock ini memiliki ukuran-ukuran yang lebih besar daripada batuan beku ekstrusif. Nah, hal ini dikarenakan proses pembekuan atau pengkristalisasiannya itu berjalan dengan sempurna, sehingga kristal-kristalnya terbentuk dengan baik dan sempurna. Selanjutnya kita beralih ke batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya atau dari pecahan organisme yang terakumulasi pada suatu lingkungan pengendapan. Nah, batuan sedimen ini merupakan ya akumulasi dari butiran-butiran, baik itu dari fosil, entah itu mineral-mineral dari batuan sebelumnya, atau dia berasal dari presipitasi kimia. Nah, syarat dari batuan beku, syarat dari batuan terbentuk dari batuan sedimen ini kan dia harus mengalami kompaksi dan litifikasi kan. Nah, maka pecahan atau fragmental tersebut harus tertransportasi terlebih dahulu. Harus tertransportasi, kemudian dia terlitifikasi, tersementasi, dan terkompaksi. Barulah dia dapat disebut sebagai batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini dapat dibagi menjadi 3. Pada umumnya ditemukan, yaitu ada clastic sedimentary rock, chemical sedimentary rock, dan organic sedimentary rock. Clastic sedimentary rock merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari fragmen batuan yang sudah ada dari sebelumnya. Lalu, untuk chemical sedimentary rock, batuan sedimen yang terbentuk karena presipitasi mineral dari air. Nah, presipitasi ini terjadi ketika mineral larut dalam air. Contoh paling sederhana, seperti pada stalaktit dan stalagmit. Itu merupakan salah satu contoh
dari batuan sedimen yang terbentuk akibat dari presipitasi kimia. Lalu yang ketiga adalah organic sedimentary rock. Organic sedimentary rock merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi dari serpihan atau debris organisme, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Contoh yang paling umum kita temukan itu adalah coal atau batu bara. Lalu ada contoh lainnya yaitu adalah limestone. Untuk plastik sedimentary rock ini nantinya akan dibedakan lagi berdasarkan ukuran butirnya. Dia ada ukuran butir yang dari fine hingga ke coarse. Itu dari yang terkecil itu ada clay dan yang terbesar disebut sebagai boulder. Nanti akan kita pelajari pada praktikum sedimentologi. Maksudnya praktikum batuan sedimen. Lalu kita masuk ke batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari batuan yang sudah ada atau batuan sebelumnya seperti batuan beku dan juga batuan sedimen sebelumnya yang mengalami perubahan mineralogi atau tekstur atau bahkan keduanya akibat dari tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, batuan yang berasal dari sebelumnya itu biasa disebut sebagai protolit. Batuan metamorf ini dapat dibagi lagi, dapat dibedakan berdasarkan teksturnya, yaitu ada foliasi dan non-foliasi. Batuan metamorf foliasi merupakan batuan yang memiliki kristal yang terlihat sejajar. Jadi di foliasi itu persejajaran mineralnya terlihat. Bagaimana dengan non-foliasi rock? Batu metamorf non-foliasi merupakan batuan metamorf yang tidak memiliki atau tidak menunjukkan persejajaran mineral. Nah, ciri-ciri dari batuan metamorf ini, ciri paling mudahnya kita temukan, dia itu menunjukkan persejajaran butiran yang memberikan terlihat seperti flaky atau dia berlapis seperti itu, banded. Selain itu, batuan metamorf juga memiliki ciri-ciri terlihat folded atau terlipatkan seperti pada gambar ini ya. Jadi mineral-mineralnya memiliki perubahan arah orientasi akibat dari suhu dan tekanan. Maksudnya akibat dari tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi jenis batuan tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasinya? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tekstur dari batuan tersebut. Apakah teksturnya itu masuk ke plastik, kristalin, atau avanitik. Apabila batuan tersebut masuk ke plastik, berupa plastik, di mana batuan tersebut tersusun atas fragmental, baik itu butiran batuan yang telah ada sebelumnya, baik itu suatu organisme ataupun suatu mineral yang disatukan oleh semen-semen. Biasa umumnya disatukan oleh semen. Itu disebut sebagai batuan dengan tekstur plastik, berupa plastik. Bagaimana dengan kristalin? Apabila kristalin ini paling mudah kita definisikan sebagai batuan yang memiliki kandungan mineral yang dapat kita identifikasi secara langsung oleh mata. Nah, kristal-kristal pada batuan memiliki tekstur kristalin ini, itu kristalnya saling interlocking atau saling mengunci. Lalu untuk yang avanitik ini merupakan batuan yang tersusun umumnya atas gelasan atau glacis. Jadi dia mineral-mineralnya itu tidak dapat terlihat secara jelas oleh mata. Setelah kita menentukan tekstur batuan tersebut, selanjutnya kita akan melihat tabel pada berikut ini untuk kita menentukan masuk ke jenis batuan apakah batuan tersebut. Nah, apabila kita menemukan tekstur plastik, kita lihat apabila fragmen-fragmennya itu secara dominan menyudut, tergores, dan terpoles, dan tersusun atas komposisi yang sama, maka dapat kita kategorikan sebagai batuan metamorf. Nah, apabila fragmen-fragmen itu berupa gelasan atau material vulkanik, itu kita masukkan ke batuan beku. Lalu yang poin C, kita lihat ternyata batuan tersebut tersusun atas fragmen-fragmen membundar dan atau menyudut. Nah, dan itu dia memiliki komposisi yang beragam.
maka dia masuk ke batuan sedimen. Lalu kita lihat bagaimana untuk yang tekstur kristalin. Nah, apabila kita menemukan batuan yang bertekstur kristalin, kita lihat apakah batuan tersebut terfoliasi. Apabila batuan tersebut terfoliasi, maka kita masukkan ke batuan tersebut termasuk batuan metamorf. Apabila tidak, batuan tersebut tidak memiliki foliasi atau tanpa foliasi, maka kita lihat terlebih dahulu kandungan mineral apa yang melimpah pada batuan tersebut. Umumnya, pada batuan beku, mineral-mineral yang melimpah itu terdiri dari feldspar, kvarsa, fosfatoid, hornblende, atau pyroxene. Lalu untuk batuan metamorf, mineral yang paling common yang kita temukan di batuan tersebut ada antara lain ada epidot, akinolite, thermolite, kyanite, wollastonite, terus ada cordierite, andalusite untuk batuan metamorf. Nah, selain itu, mineral olivine dan juga pyroxenes itu juga common di batuan beku dan juga batuan metamorf. Nah, untuk batuan sedimen itu biasanya mengandung mineral-mineral karbonatan, butiran-butiran mineral karbonat, atau dia dapat mengandung mineral-mineral halit atau sulfat dan borat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dia itu batuan sedimen tersebut mengandung karbonat atau tidak? Dengan cara kita meneteskan HCl pada salah satu permukaan di batuan tersebut. Apabila batuan tersebut bereaksi, maka dapat dipastikan batuan tersebut mengandung mineral-mineral karbonat. Lalu ada tekstur afanitik. Apabila kita menemukan batuan bertekstur afanitik, yaitu batuan yang mineralnya itu sulit untuk diidentifikasi, maka kita lihat terlebih dahulu apakah batuan tersebut terfoliasi. Jika iya, maka dia masuk ke batuan metamorf. Nah, apabila batuan tersebut berupa glasi atau dia mengandung vesicle, amygdaloid, atau phenocryst, itu kita masukkan ke batuan beku. Nah, apabila batuan tersebut memiliki perlapisan layering gitu, kita masukkan ke batuan sedimen. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari batuan sedimen ya. Dia memiliki lapisan atau layering seperti kue gitu. Nah, lalu seperti sebelumnya, mengandung karbonat. Nah, bisa jadi itu kita masukkan ke batuan sedimen. Tanpa kilap lilin, masuk ke batuan sedimen. Nah, maka setelah kita mengetahui dari ciri-ciri yang ada pada tabel berikut ini, maka kita dapat mengetahui masuk kelompok manakah batuan yang kita sedang identifikasi. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi suatu batuan kita di lapangan. Ini merupakan contoh dari batuan-batuan yang ada. Kita lihat ya, untuk batuan beku, ini yang tadi yang dia berupa gelasan. Contoh ini adalah batuan obsidian. Mineralnya tidak dapat terlihat. Kalau ini kan mineralnya terlihat coarse ya, kelihatan gitu. Nah, masukkan ke batuan beku, misalnya terlihat, terus dia menunjukkan structureless, batu beku. Nah, ini sedimen. Untuk batuan sedimen dia terlihat akumulasi dari batuan-batuan yang ada telah sebelumnya, ada komposisi fosilnya, masuk ke batuan sedimen. Layering, bersifat layering ini masuk ke batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini biasanya apabila kita pegang kan, terus kita elus apa sih ya bahasanya ya? Kita usap-usap. Nah, itu butiran-butiran dari batuan tersebut masih dapat kita masih tersisa di tangan kita. Ada butiran-butiran yang lengket di tangan kita. Itu merupakan salah satu ciri dari batuan sedimen. Untuk batuan metamorf ini terlihat ya persejarah mineralnya, terlipat. Ini untuk yang non foliasi. Oke, sekian dari penjelasan dari praktikum perdana teknologi ini. Kurang lebihnya dapat ditanyakan nanti ya kepada asisten praktikumnya masing-masing. Oke, saya tutup presentasi pada perdana ini.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.